Kemudian mengambil pilihan mualaf lu berdasarkan logika atau berdasarkan spiritual? Logika. Terungkap alasan Deddy Corbuzier mualaf. Pew Research Center memperkirakan, Muslim akan menempati populasi terbesar di dunia pada tahun 2050. Maraknya gelombang mualaf itu menarik perhatian Shannon Abul Nasser untuk mengadakan survei guna menjawab pertanyaan, mengapa seorang non-Muslim masuk Islam? Dilansir dari onislam.net, Selasa, tanggal 4 Agustus. Hasilnya sebanyak 27,1% atau 19 responden menyebut tauhid sebagai alasan utama mereka melafazkan syahadat. Penolakan akan konsep Trinitas adalah ekspresi umum para mualaf, khususnya yang berlatar belakang Nasrani. Mereka menilai, tauhid adalah konsep yang paling logis dan mudah dipahami. Sementara, sebanyak 20% atau 14 orang mengatakan Islam sesuai dengan kecenderungan alami, akal sehat, atau logika mereka tentang Tuhan dan iman. Hasil survei ini mengingatkan bahwa kita semua lahir dalam keadaan fitrah, orang tualah yang membesarkan kita sebagai seorang Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, atau ateis. Al-Quran menempati faktor ketiga, dengan 15,7% atau 11 orang menyatakan tertarik masuk Islam setelah membaca Al-Quran. Kebanyakan non-Muslim itu terinspirasi oleh ayat-ayat mengenai keajaiban ilmiah dalam Al-Quran, ayat-ayat inspiratif, dan kejelasan tauhid. Kemudian, ada 7,1% atau 5 orang yang mengaku dipandu lewat mimpi setelah meminta petunjuk Tuhan. Sementara 5 orang yang lain tertarik setelah menyaksikan tindakan seorang Muslim. Sisanya 22,8% atau 16 orang menyebut beragam alasan. Tidak ada faktor umum. Begitu pula lah yang mendasari YouTuber sekaligus presenter Deddy Corbuzier menceritakan perjalanan spiritualnya sebelum resmi memeluk agama Islam dan menjadi seorang mualaf. Ayah dari Aska Corbuzier ini mengaku jika dirinya sering kali mengikuti ceramah, sebelum akhirnya dibimbing oleh Gus Miftah untuk membacakan kalimat syahadat pada tanggal 21 Juni tahun 2019 lalu. Bintang film Triangle The Dark Side ini menjelaskan jika dirinya belum mempelajari agama Islam dengan tekun saat menikah dengan Kalina Oktarani. Dia justru mendalami agama Islam setelah bercerai, atas kemauannya sendiri selama bertahun-tahun lamanya. Kan yang akhirnya banyak menjadi penasaran orang adalah dari cara lu melihat tentang sebuah kehidupan, terutama unsur spiritual atau unsur gaib menurut orang. Beda bos, unsur spiritual beda dengan unsur gaib bos. Unsur spiritual itu hal-hal yang positif. Oke. Bukan babi ngepet bos itu. Iya. Babi ngepet tuh gaib. Tuyul tuh gaib. Oh lu membedakannya begitu. Gue ngebedainnya begitu. Jadi yang negatif gaib. Spiritual is spiritual. Gitu. Spiritual positif. Iya, gaib is gaib sendiri gitu. Gue membedakan hal tersebut terpisah gitu. Iya. Jadi lu kemudian mengambil pilihan mualaf lu berdasarkan logika atau berdasarkan spiritual? Logika. Oke. Logika. Karena agama harus berjalan dengan logika. Agama harus berjalan dengan logika, menurut gue. Logika apa yang akhirnya? Contoh paling sederhana, sholat 5 waktu itu logika mengingatkan kita pada pencipta. Masya Allah, Ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.